Haleluya. Tuhan itu baik, suatu program yang luar biasa. Saat ini kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suatu kekuatan bagi orang-orang percaya, khususnya di era hidup akhir zaman ini. Mari sebelum kita lanjut, saya ingin untuk membacakan beberapa ayat dalam firman Tuhan yang kita bisa ketemukan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Allah berkata sebagai berikut. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat yang kedua. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan diberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Itu semua dia serahkan kepada Daud sebagai tanda kasih, sebagai tanda cinta. Kita harus belajar mengasihi Yesus lebih dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam Markus pasal 12, dalam ayatnya yang ke-30, firman Allah berkata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa artinya itu? Artinya, kasihilah Tuhan dengan segenap apa yang hidup di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan apa yang bergerak di dalam kehidupan kita. Inilah sebenarnya inti daripada cinta. Ingat, Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kepada kita, di mana demi cintanya kepada saudara dan saya, kepada kita warga Kristiani, dia rela kehidupannya mengalami siksaan dan penderitaan yang begitu luar biasa. Dia dihina, dia dipukul, bahkan dia ditalak sampai dia harus mati di atas bukit Golgota sana. Itu semua apa? Karena demi cinta kepada kita umat manusia. Luar biasa cinta Yesus ini. Dia pernah dicaci, dia pernah diludahi, sampai harus mati di atas bukit Golgota. Tetapi semuanya ini dia lakukan karena dia mengasihi kepada kita yang ada di permukaan bumi ini. Di atas Golgota itu, di atas bukit tengkorak itu, Yesus sudah selesaikan semua persoalan dosa kita. Kehidupan kita dibenarkan. Kehidupan kita diletakkan di atas batu karang yang kuat. Dan iman kita mulai bertumbuh. Iman kita dikuatkan, diteguhkan oleh Yesus sendiri. Luar biasa. Penyakit kita disembuhkan dan kita dianugerahkan keselamatan yang kekal, yang luar biasa. Ini adalah inti daripada cinta itu. Sebagai orang Kristen, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yonatan terhadap Daud. Disebutkan di sini dalam ayat ini disebutkan jiwa Yonatan dan jiwa Daud dia berpadu. Cinta memang harus didasarkan pada jiwa yang berpadu. Jiwa yang terpadu, yang disatukan adalah suatu jiwa yang terikat menjadi satu antara kita dengan Yesus. Hatinya Yesus adalah hati kita. Hati kita adalah hatinya. Inilah yang dinamakan hati yang dijadikan satu. Inilah yang dinamakan hati kita adalah hatinya Yesus. Hati yang diikat menjadi satu dengan Yesus. Ini yang dikehendaki oleh Yesus. Kita berpadu. Kita diikat menjadi satu. Berpadu. Yang seperti inilah
yang Tuhan mau harus ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga apa yang Yesus mau kita mengerti. Sebaliknya, apa yang kita mau Yesus mengerti. Kalau cinta kita kepada Yesus sudah sampai pada taraf yang seperti ini, itu adalah sangat luar biasa. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhinya. Luar biasa. Jikalau kita mau benar-benar jiwa yang terpadu, jiwa yang boleh bersatu dengan itu Yesus, maka tidak usah khawatir akan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dia akan sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Yang terpenting kita belajar. Jiwa kita harus berpadu dengan Yesus. Sebagaimana Yonatan berpadu dengan Daud. Bagi orang yang rindu memiliki jiwa yang terpadu dengan Tuhan Yesus, ada syaratnya. Yaitu suatu perjanjian, suatu komitmen yang isinya setia sampai mati. Haleluya. Sekalipun maut merenggut aku akan tetap setia kepada Yesus. Perjanjian dengan Tuhan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yonatan terhadap Daud, diikatkan sebagaimana yang telah Yesus mau terjadi di dalam setiap kehidupan kita dengan Yesus. Saudara, dikatakan bahwa Yonatan mengikat perjanjian karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Artinya bagi kita kalau membuat suatu perjanjian dengan Tuhan, tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Perjanjian kita dengan Tuhan itu bukan terbawa oleh suatu emosi. Kita harus seperti burung Raja Wali, bukan seperti burung pipit. Kalau burung pipit, kalau satu ke utara, semua ke utara. Satu ke timur, semua ke timur. Satu ke sini, semua ke sini. Jangan jadi orang Kristen burung pipit, tetapi jadilah Raja Wali yang tidak ikut-ikutan. Haleluya. Selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan diberikannya kepada Daud. Jubah menggambarkan sesuatu yang dibanggakan. Sekali lagi, jubah adalah menggambarkan sesuatu yang dibanggakan di dalam kehidupan kita. Setiap orang mempunyai kebanggaan yang berbeda-beda. Ada yang membanggakan istri, ada yang membanggakan anak, ada yang membanggakan harta dan kekayaan, ada yang membanggakan hobinya, ada yang membanggakan olahraga, bahkan ada yang membanggakan sinetron. Tuhan berkata, tanggalkan itu semua dan berikanlah kepada aku. Apapun yang menjadi kebanggaan kita, itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan kita harus dengan rela menanggalkan itu dalam kehidupan kita. Kita harus lepaskan karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hobi, menonton, olahraga, kekayaan, itu tidak dosa. Kalau sudah mengikat, maka itu harus diserahkan kepada Tuhan. Karena inilah yang Tuhan kehendaki supaya ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ayat selanjutnya dia berkata begini. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Selain jubah, Yonatan juga memberikan perangkat perangnya, termasuk pedangnya, termasuk panahnya, dan termasuk ikat pinggangnya. Semua demi cinta dia serahkan kepada Daud. Ini adalah merupakan gambaran dari talenta-talenta yang ada di dalam setiap kehidupan kita.
yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, potensi dan keterampilan. Semuanya itu Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita jangan bergantung kepada kemampuan, kepada kebanggaan atau kebiasaan kita, akan tetapi serahkan itu semua di bawah kendali daripada Tuhan sendiri. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Surat Efesus mengatakan begini: ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Apa artinya? Artinya jangan hidup berdasarkan kebenaran kita sendiri. Ikat pinggang kita, hidup berdasarkan kebenaran sendiri, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ikat pinggang kita harus serahkan kepada Tuhan. Perasaan-perasaan yang senantiasa bersuara, aku benar, aku benar, aku benar, aku hebat, itulah yang harus kita serahkan untuk Tuhan, untuk diganti dengan kebenaran dari tempat yang maha tinggi, untuk diganti dengan kebenaran ilahi. Dalam 1 Samuel pasal 20, dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, firman Tuhan katakan begini: Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, dia katakan kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Ini luar biasa. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk aku perbuat, aku akan lakukan. Ini luar biasa. Saudara, Yonatan dia berani berkata begitu kepada Daud karena cintanya begitu menyala-nyala, begitu membara di dalam hati dan kehidupan daripada Yonatan. Sebetulnya kitalah yang harus dihukum, saudara. Jalan kita adalah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi demi cinta Yesus, dia rela korbankan dirinya. Sementara waktu takhta kerajaannya dia tinggalkan di atas di sorga sana, jubah kerajaannya dia buka, dan dengan senang hati dia datang ke dalam dunia ini. Pada waktu Dewan Musyawarat Tuhan dia berkumpul, karena waktu itu Allah melihat manusia sedang terhuyung-huyung dalam dosa. Tuhan mencari jalan keluar. Bagaimana mengatasi dosa yang sedang mengikat kehidupan manusia? Bagaimana untuk menyelamatkan manusia? Sebab segala macam cara yang Tuhan telah berikan bagi manusia, tetapi manusia selalu memberontak kepada Tuhan. Pada waktu Dewan Musyawarat Tuhan berkumpul, lalu Yesus dengan segala kerendahan hati, dia tawarkan diri. Bapa, saya rela turun ke dunia ini. Saya rela mati untuk menyelamatkan umat manusia. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ini menandakan suatu kasih yang tidak terbatas, unlimited. Tidak terbatas kasih Allah kepada manusia. Dan akhirnya, tepat 2000 tahun yang lalu, Yesus turun ke dalam dunia. Saudara sekalian, tidak ada yang menampungnya. Apakah dia dilahirkan di istana raja? Tidak. Apakah dia berada di ruangan yang berhawa dingin? Juga tidak. Tetapi dia dilemparkan di suatu tempat yang najis, suatu tempat yang kotor, yang namanya kandang binatang. Saudara, apa artinya sebagai seorang raja? Raja di atas segala raja harus korbankan statusnya, kedudukannya, jabatannya. Tetapi semuanya itu Yesus tempuh demi cinta, demi mengasihi saudara dan saya. Itulah sebabnya dari tempat ini, sebagai warga Kristiani, saya menghimbau, taruhlah hatimu kepada Yesus. Katakan kepada Yesus, aku mencintai Yesus lebih dari apa yang hidup di dalam kehidupanku. Tadi kita sudah melihat di dalam kitab Injil Markus,
mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Artinya kita mengasihi kepada Yesus adalah khas kasih yang sempurna. Ada banyak orang Kristen, kalau jam ibadah ditentukan jam 8 pagi, mereka datang jam 8 lewat 30 menit. Dan sebelum ibadah selesai, mereka telah pulang. Apakah ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Yesus minta kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Bukan 1/2 hati, bukan 3/4 hati. Tetapi totalitas daripada kehidupan kita pertaruhkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah suatu cinta yang luar biasa, yang harus berpadu dengan Yesus sendiri. Dan ini yang Yesus kehendaki. Tidak heran kitab Matius katakan banyak orang berseru Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Tuhan, kami sudah melakukan kehendak-Mu. Di lorong-lorong kami melakukan ibadah, KPR dan lain sebagainya. Kami banyak berdoa dan banyak orang yang disembuhkan, dipulihkan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Kamu yang pembuat kejahatan, nyahlah daripadaku. Ini suatu kalimat yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena kita mengasihi Dia tidak dengan seluruh atau segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita hanya berikan sebahagia. Mungkin kita berkata bahwa ini bukan dosa, tetapi ternyata ini suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau supaya setiap umatnya harus mencintai Yesus, mengasihi Yesus lebih dari apa yang ada di dalam dunia ini. Kita harus mengasihi Yesus dengan sesempurna-sempurnanya. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Pemirsa yang kami hormati, saat ini adalah zaman anugerah. Tangan Tuhan sedang melambai-lambai untuk memanggil setiap orang yang mau datang kepada Dia. Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Kita hidup di era kasih karunia. Tuhan tidak membenci manusia. Tuhan mengasihi manusia, tapi Tuhan membenci dosa. Kita yang sudah diselamatkan, kita tanggalkan semuanya itu. Dan mari kita berubah arah, kita maju, melangkah, dan mengabdi kepada Dia dengan sesungguh-sungguh hati, dengan sebulat-bulat hati kita, dengan segenap hati kita, dengan sepenuh kekuatan yang ada dalam kehidupan kita. Dan ini adalah hal yang sangat menyenangkan hati daripada Tuhan. Kalau kita melihat situasi dunia sekarang ini, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat sekali. Melihat keadaan dunia yang sedang bergejolak ini, di mana-mana terjadi bencana alam, di mana-mana terjadi kerusuhan. Ini semua telah memberikan alamat supaya kita mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan, agar supaya perlindungan dari tempat yang maha tinggi itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa kasih Yesus. Dia sedang melambai-lambai, tangan yang pernah berlobang paku sedang diangkat untuk memanggil saudara dan saya. Oh, semasih kita bernapas, semasih ada waktu, jangan tinggalkan hal kesempatan ini. Tapi mari kita ambil kesempatan ini untuk kita datang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Dia sangat mencintai dan mengasihi saudara dan saya. Oh, dengan tidak putus-putusnya Dia memanggil kita untuk menerima Dia sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Akhir kata, saya menyampaikan, kiranya apa yang sudah difirmankan, yang sudah disampaikan saat ini, biar Allah Roh Kudus akan memberikan penjelasan dan lebih jauh lagi. Kami berdoa supaya ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Mengakhiri penyampaian kami ini, mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan yang kekal hanya bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat
firman yang sudah disampaikan ini, biar ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Biar Allah Roh Kudus akan berkarya lewat firman yang sudah dikatakan, supaya ada banyak jiwa boleh diselamatkan, ada banyak jiwa boleh ditolong, ada banyak jiwa boleh dilepaskan dari segala ancaman dosa, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada pemirsa yang sakit, kiranya lewat program ini mereka mendengar kebenaran firman Allah, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Yang susah boleh dihiburkan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Amin.